Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di responsi keempat pada minggu kali ini. Tema kita adalah tentang ukuran penyebaran. Nah, apa itu ukuran penyebaran? Secara singkat saya akan jelaskan di sini. Bahwa yang dimaksud ukuran penyebaran atau dispersed data itu adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana data itu menyebar. Nah, ukuran penyebaran ini dibandingkan terhadap nilai sentral yang dibahas sebelumnya, yaitu pada ukuran pemusatan, median, modus, dan rata-rata. Jadi pembandingnya adalah ukuran pemusatan. Nah, dalam ukuran penyebaran ini yang akan kita bahas ada yang pertama adalah jangkauan atau range data, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga adalah variansi atau ragam, yang keempat adalah simpangan baku atau ada yang menyebut sebagai standar deviasi, kemudian yang kelima adalah angka baku, yang keenam adalah koefisien variansi, dan yang ketujuh adalah kuartil, persentil, maupun desil. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu jangkauan atau range, yaitu jarak antara data terbesar dengan data terkecil. Atau bisa disederhanakan bahwa range atau jangkauan atau kisaran data itu adalah nilai data maksimum dikurangi dengan data minimum. Contoh di sini kita memiliki beberapa sebaran data mulai dari 20 sampai dengan 68. Nah, data ini lebih mudah karena sudah diurutkan. Jadi jika datanya belum terurut, maka langkah pertama adalah kita urutkan dulu datanya atau kita cari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Nah, karena persamaan range itu adalah data maksimum dikurangi data minimum, dari data ini kita bisa memperoleh range-nya adalah 48. Karena data maksimumnya adalah 68, data minimumnya adalah 20. Kemudian yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah nilai yang dihitung dari nilai rata-ratanya tetapi dengan nilai mutlak. Sehingga persamaannya adalah simpangan rata-rata itu adalah data ke I dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data, kemudian kita jumlahkan. Sebagai contoh di sini misalnya, kita memiliki data yang terdiri atas 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Maka langkah pertama yang harus kita hitung adalah kita hitung rata-ratanya. Jumlah data di sini ada 6, berarti data ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 6. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 6. Nah, nilai rata-rata 6 ini nanti digunakan untuk mengurangi dari setiap data dengan harga mutlak. Jadi 7, data pertama 7 dikurangi 6, data kedua 5 dikurangi 6, data ketiga 6 dikurangi 6, dan seterusnya. Hingga kita peroleh simpangan rata-ratanya adalah 1,33 dari hasil pengurangan data ke I dikurangi rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu tadi adalah untuk data berkelompok, data tunggal maksud saya. Data berkelompok bagaimana? Yang membedakan di sini adalah nilai selisih antara data ke I dikurangi dengan rata-ratanya itu dikalikan dengan frekuensi data tersebut. Kita ambil contoh di sini. Ada sekumpulan data yang kita tabulasikan dalam bentuk distribusi frekuensi seperti ini. Dari data ini kita ketahui jumlah frekuensi adalah 20, artinya ini adalah jumlah data. Frekuensi dikalikan dengan nilai tengah data, 4, ini adalah nilai tengah data, itu sebagai X, didapat nilai ini, kemudian kita jumlahkan, didapatkan nilai 194. Maka rata-ratanya adalah
9,7. 194 dibagi dengan 20. Kemudian di sini kita berikan kolom tambahan. Kolom tambahan itu isinya apa? Yang pertama di sini adalah nilai dari selisih antara data ke I atau X dikurangi dengan rata-ratanya. Di sini nilai X-nya adalah 4. Gitu. Dikurangi rata-ratanya 9,7 didapatkan nilai 5,7 dengan harga mutlak di sini. Kemudian 2,7 ini 7 dikurangi 9,7. 0,3 10 dikurangi 9,7. 3,3 13 dikurangi 9,7. Kemudian kolom kedua itu adalah frekuensi dikalikan dengan nilai data yang dikurangi dengan rata-ratanya tadi. Jadi 11,4 ini adalah 2 dikalikan dengan 5,7. 10,8 adalah 4 dikali 2,7. 2,4 adalah 8 dikali 0,3. 19,8 adalah 6 dikali 3,3. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau sudah kita jumlahkan seperti ini, kita lebih mudah untuk menghitung SR-nya. Jadi jumlah frekuensi dikali data ke I dikurangi rata-ratanya dibagi dengan N adalah jumlah di sini 44,4 dibagi 20. Diperoleh 2,22. Kemudian yang selanjutnya adalah variansi simpangan baku atau standar deviasi. Nah, standar deviasi variansi itu adalah sekumpulan bilangan yang merupakan selisih antara nilai data dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Untuk data tunggal, maka variansnya adalah seperti ini. Jadi jumlah data ke I dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Untuk data berkelompok, yang membedakan adalah adanya faktor pengali frekuensi di sini. Nah, S kuadrat ini adalah varian, sedangkan S itu adalah standar deviasi. Sehingga bisa disebutkan standar deviasi atau simpangan baku ini adalah akar dari variansinya. Kalau kita mendapatkan variansi, standar deviasinya cukup kita akarkan. Kalau kita menghitung standar deviasi, variansinya bisa kita hitung dengan mengkuadratkan dari standar deviasi. Contoh di sini, ada data seperti ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita hitung rata-ratanya. Kemudian langkah yang kedua, supaya mempermudah, kita buat tabel. Datanya, kemudian data dikurangi dengan rata-rata. Kemudian di kolom ketiga itu adalah data yang dikurangi rata-rata ini dikuadratkan. Nah, kalau untuk yang pertama tadi, simpangan rata-rata itu nilai mutlak, di variansi atau standar deviasi ini tidak perlu kita tentukan apakah itu dengan nilai mutlak atau tidak. Jadi nilai apa adanya. Baru kita hitung, kalau di sini kita hitung adalah standar deviasinya adalah akarnya di sini. Maka kita peroleh datanya jumlahnya adalah 26, banyaknya data adalah 5. Sehingga dia adalah akar 5,2. Dan diperolehnya itu adalah akar 52 untuk simpangan bakunya. Variansinya bisa kita kuadratkan, jadi variansinya adalah 5,2. Jadi variansinya kalau akar 52 kita kuadratkan, akarnya kita hilangkan. Jadi kesimpulannya simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Kalau kita menghitung simpangan baku atau standar deviasinya, di sini kita punya data seperti ini. Data berkelompok
ada frekuensinya jumlahnya adalah 20, kemudian X-nya ini adalah nilai tengah. Kalau 3 sampai dengan 5 nilai tengahnya adalah 4. Nah, bagaimana kalau lebar kelasnya itu jumlahnya genap? Nah, di sebelumnya sudah diajarkan. Lalu yang ketiga, ini kita hitung nilai tengah dikali dengan frekuensinya, kemudian kita jumlahkan. Kemudian yang keempat adalah data ke X atau data nilai tengah ini kita kuadratkan. Nah, hasil pengkuadratan ini kemudian dikalikan dengan frekuensi. Diperoleh hasilnya adalah ini, di bawah kita jumlahkan. Sehingga bisa kita hitung, standar deviasinya adalah akar dari jumlah frekuensi dikali kuadrat data, 2042 dibagi 20, dikurangi dengan 194 dibagi 20. Diperoleh datanya seperti ini, sehingga simpangan bakunya adalah 2,83. Lalu angka baku. Angka baku ini adalah nilai yang menyatakan perbandingan selisih data dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Simbolnya adalah Z. Jadi tetap kita hitung, kita cari simpangan bakunya, kita cari rata-ratanya. Kemudian ada koefisien variansi, yaitu pembanding antara simpangan baku dan rata-rata. Jadi terbalik, di sini adalah simpangan baku dibagi rata-ratanya dan dinyatakan dalam bentuk persen. Maka dikalikan 100%. Yang selanjutnya adalah kuartil. Jadi kalau kita punya sederet data, maka data itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, berapa nilai kuartil itu ditentukan dari mana letak kuartil tersebut. Kalau kuartil pertama, maka persamaannya adalah kita menginginkan kuartil pertama, kedua atau ketiga, di sini adalah I itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau 1 berarti kuartil pertama, kalau 2 kuartil kedua, kalau 3 kuartil ketiga. N adalah banyaknya data, ditambah 1, kemudian dibagi 4. Ini adalah letak datanya. Dari sini nanti kita bisa menghitung kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi dengan 2, atau setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama, itu adalah simpangan kuartil. Contoh di sini, ada sederetan data di sini. Nah, data ini seperti ini, kemudian berapa kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Langkah pertama adalah data kita urutkan, kemudian letak datanya, itu kuartil pertama dikalikan dengan 12, ini adalah banyaknya data, ditambah 1 dibagi 4. Berarti 13 dibagi 4 sama dengan data di 3/4. Sehingga nilai kuartil pertama itulah data ketiga. Data ketiga di sini berarti 1. Kemudian data keempat itu adalah 2. Data ketiga adalah 1. Seperempatnya itu adalah dikalikan dengan selisih data keempat dikurangi data ketiga maksudnya. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 1 ditambah seperempat dikali 2 dikurangi 1, ini dengan pendekatan maka diperoleh nilainya adalah 1. Jadi data kuartil pertama adalah 1. Kemudian kuartil kedua, ini letak data kedua, dikalikan dengan banyaknya data plus 1 dibagi 4. Berarti kuartil kedua terletak di data 6,5. Data ke-6 berapa? Tadi adalah 3. Setengahnya itu adalah data setelahnya, berarti data ke-7 dikurangi data ke-6. Karena data ke-7 adalah 3, data ke-6 adalah 3, maka hasil pengurangannya adalah 0, dikalikan setengah adalah 0, sehingga data kuartil kedua adalah 3. Kemudian kuartil ketiga, berarti di sini adalah 3 I-nya, berarti diperoleh ada
kuartil ketiga itu letaknya di data 9 3/4. Data ke-9 berapa? 3/4 dari selisih data ke-10 dan dikurangi data ke-9, maka kita peroleh kuartil ketiga adalah 4. Pertanyaannya, kenapa tidak ada Q4? Padahal kuartil itu dibagi 4. Coba jawab. Lalu bagaimana untuk data berkelompok? Maka di sini yang berperan itu adalah tepi bawah kelas dan panjang kelas. Kemudian jumlah total frekuensi, F. Tapi jumlah frekuensi ini adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi kelas di kuartil tersebut. Nah, jumlah frekuensi sebelum kuartil artinya berapapun ada frekuensi di sebelum kuartil itu kita jumlahkan. Kita ambil contoh di sini. Ada data seperti ini, frekuensinya sebelah sini. Jumlah data berarti ada 40. Maka kuartil pertama itu adalah 1/4 dikali 40. Artinya, kuartil pertama itu terletak di data ke-10. Karena 1/4 dari 40 adalah 10. Nah, kita lihat di sini, data ke-10 itu berarti ada di antara 54 dan di kelas 55 sampai ke 59. Artinya ada di sini, dia data ke-10. Tepi bawah kelas atau B ini adalah kelas bawahnya dikurangi dengan setengah. Jadi didapatkan 54,5. Panjang kelasnya di sini adalah 5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kuartil, karena kuartilnya ada di sini, jumlah frekuensinya adalah frekuensi sebelum kuartil ini kita jumlahkan, diperoleh nilainya adalah 9. Kemudian 10 ini adalah frekuensi pada kuartil ini. Sehingga diperoleh nilai kuartil pertama itu adalah 55. Sama ini untuk menentukan kuartil kedua maupun kuartil ketiga. Jadi di sini 59,5 itu adalah letak kuartil ketiga, di mana kuartil ketiga itu ada di data 3/4 kali 40. Berarti di data ke-30. Data ke-30 ini kalau kita jumlahkan, 3 tambah 6, 9, tambah 10 itu 19, tambah 12 itu berarti 31. Berarti karena dia data ke-30, berarti letaknya ada di sini. Letak kuartil ke-3. Nah, tepi bawah kelas, berarti nilai bawah kelas dikurangi setengah. Ini 59,5, artinya 60 dikurangi setengah. 5 adalah panjang kelas. 19 adalah frekuensi sebelum frekuensi di kuartil ini. Jadi 10 tambah 6 tambah 3, 19. 12 adalah frekuensi di kuartilnya. Sehingga kita peroleh nilai akhirnya kuartil ketiga adalah 64,08. Nah, selanjutnya adalah persentil. Persentil ini kalau data kita bagi per 100 bagian yang sama. Nah, apakah datanya harus 100? Bisa iya, bisa juga tidak. Jadi kalau kita punya data misalnya seperti ini, maka 1/100-nya itu berapa? Itulah persentil. Letak persentil pertama itu adalah data ke I dikalikan dengan banyaknya data plus 1 dibagi dengan 100. I itu banyaknya nilainya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 99. Jadi jumlah persentil ada 99. Nah, dari contoh ini, kalau data kita urutkan seperti ini, kita ingin cari persentil 20, maka data ke-20, banyaknya data adalah 10, kemudian ditambah 1 dibagi 100. Jadi datanya ada data kedua 1/5.
data kedua itu adalah 4, 1/5 itu adalah data 1/5-nya diperoleh dari 1/5 dikali data ke-3 dikurangi data kedua. Sehingga diperoleh P20 atau persentil ke-20 itu di data ke-2 atau nilainya adalah 4. Dan seterusnya, bisa persentil 30, persentil 40, dan seterusnya. Bagaimana untuk data kelompok? Sama seperti kuartil tadi, kata kuncinya adalah di batas bawah kelas dan panjang kelas. Kalau kita punya data seperti ini, kita ingin mencari persentil 10, maka data persentil 10 itu ada di data ke-10 dibagi 100 dikali dengan 50 banyaknya data. Berarti ada di data ke-5. Itu. Sehingga kalau kita lihat data ke-5 itu ada di data pertama, karena data pertama frekuensinya ada 7. Berarti batas bawahnya adalah 50 dikurangi setengah itu adalah 49,5. Panjang kelasnya ini adalah 10, dari 50 sampai 59. Frekuensi sebelum letak persentil itu sebelumnya berarti tidak ada, maka nilainya adalah 0. Frekuensi di di persentil tersebut adalah 7, sehingga nilai persentil 10 kalau kita masukkan adalah 49,5 ditambah 10 dikalikan dengan 10 kali 50 dibagi 100 dikurangi 0 dibagi dengan 7. Sehingga diperoleh persentil 10 dari data itu adalah 56,64. Dan seterusnya untuk menghitung berapa persentil yang diinginkan. Nah, kira-kira itu pertemuan kita kali ini. Sebagai penutup, maka saya berpesan untuk selalulah berbuat baik kepada diri Anda sendiri, kepada keluarga, kepada sesama masyarakat, kepada bangsa, negara, dan alam semesta. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.